Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, sangatlah jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengenyam pendidikan dalam konsep yang merata, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan dan fisik atau yang sering disebut dengan difabel, seperti halnya anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, juga anak-anak layanan khusus, karena mereka juga sama, memiliki cita-cita dan masa depan. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Perang! Konsep pendidikan untuk semua menjadi semangat baru yang dicanangkan pemerintah sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Dalam milestone 10 tahun, pembangunan pendidikan dan kebudayaan terlihat jelas peningkatan yang signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bentuk pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan inklusif. Pendidikan ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan sebagai bentuk pendidikan yang baru di Indonesia. Sekolah inklusif merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dimaksudkan sebagai sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan inklusif dan konteks pendidikan formal merupakan sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama dengan anak lainnya tanpa terkecuali untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selama ini, umumnya anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel ditempatkan di sekolah khusus yang menyediakan fasilitas pendidikan khusus. Disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Secara tidak disadari, sistem pendidikan SLB terkadang dapat membentuk eksklusivisme bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Eksklusivisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat, kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri terkadang merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Melihat kondisi tersebut, kemudian muncul konsep pendidikan inklusif. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif adalah Convention of the Rights of Persons with Disabilities and Optimal Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam konvensi ini, disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif di setiap tingkat pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan, pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang beribu kota di Kota Wonosari. Tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih rendah dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Yogyakarta. Sebagian wilayah ini merupakan perbukitan dan pegunungan kapur yang dahulu dikenal dengan daerah tandus. Namun, kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di mana diawali cikal bakal pendidikan inklusif di Indonesia. Waktu itu namanya belum pendidikan inklusif, tetapi pendidikan terpadu atau sekolah terpadu waktu itu. Kami beberapa tahap dilatih guru-guru kami ini untuk mendapatkan pengetahuan juga keterampilan bagaimana melayani anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Kemudian kendala-kendala berada di lapangan, banyak konsultasi juga ke kami. Kami tetap memotivasi kepada teman-teman yang berada di lapangan, paling tidak anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kita terima untuk kita sosialisasikan kepada teman-temannya yang berada di sekolah. Selain ini akan membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus sendiri, sebetulnya ini akan membangun karakter yang sangat-sangat tinggi terhadap warga sekolah yang berada di sekolah. Pada peraturan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, kami sudah tegaskan semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada lagi kepala sekolah yang menolak. Jadi kondisi apapun, setiap sekolah punya kewajiban memberikan tempat duduk bagi anak berkebutuhan khusus. Perkembangan terakhir di Gunung Kidul 2013 sudah dilaunching sebagai kabupaten inklusi. Ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, komitmen pemerintah daerah termasuk DPR untuk mengalokasikan anggaran dalam hal memberi layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus atau anak difabel. Karena mereka punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain untuk mendapat perhatian. Sehingga kami melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara terus-menerus menyampaikan sosialisasi dan mengusulkan pengalokasian anggaran, termasuk memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah agar anak-anak berkebutuhan khusus ini nanti mendapat layanan pendidikan inklusi, yaitu layanan pendidikan ABK di sekolah-sekolah reguler dari PAUD, SD, SMP, SMK, maupun SMA. Pendidikan inklusif merupakan bagian dari pergerakan yang lebih besar menuju pendidikan untuk semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Boyolali saya canangkan sebagai Kabupaten Pelopor Pendidikan Inklusif. Kita canangkan Kabupaten Kuningan sebagai pelopor Kabupaten Inklusif. Kita resmikan Kota Depok menjadi Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka saya nyatakan Kota Batu sebagai kota inklusif di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, pemerintah memiliki strategi pembudayaan pendidikan inklusif, yaitu pembentukan dan pemberdayaan Pokja Pendidikan Inklusif, penyusunan dan atau evaluasi Grand Design Pendidikan Inklusif, pendataan ABK usia sekolah, belum sekolah, dan penelusuran ABK pasca sekolah, pendampingan dan penguatan sekolah inklusi, pengadaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan inklusif, publikasi, baik media cetak maupun elektronik, dan web, untuk kegiatan pameran promosi, dan selanjutnya. Pendidikan inklusif saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Penerimaan masyarakat terhadap pendidikan inklusif juga semakin baik. Peningkatan mutu sumber daya pendidik juga semakin ditingkatkan. Tenaga pendidik muda yang penuh dedikasi dan profesional dihasilkan dengan meningkatkan mutu latar belakang pendidikan mereka. Kualitas tenaga pendidik juga menjadi target pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif. Kami merasa senang karena bisa belajar dengan teman-teman berkebutuhan khusus. Nah, kita juga bersyukur karena diberikan kesempurnaan sehingga mendorong semangat kita untuk semangat belajar. Karena mereka saja, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, mereka juga semangat belajar. Apalagi kita yang sudah diberikan kesempurnaan yang lebih dari mereka, kita juga harus bisa semangat belajar seperti mereka. Menurut saya, sekolah ini sangat bagus sekali, mempunyai sistem yang dinamakan sekolah inklusi, karena sekolah mau menerima anak-anak ABK gitu. Nah, di sini anak-anak reguler juga bisa belajar kepada anak-anak ABK bahwa pertama termotivasi ya, terus kedua juga mereka saling menghargai, lebih care terhadap temannya yang ABK seperti itu. Nah, disinilah letak pentingnya sekolah inklusi diadakan di Indonesia seperti itu, karena anak bisa saling belajar, bisa saling menghargai, dan juga saling termotivasi seperti itu, bahwa ada yang lebih kurang dari mereka, ada juga yang lebih dari mereka, bisa saling melengkapi di dalam sekolah inklusi ini. Ya, harapan kami selaku orang tua
anak berkebutuhan khusus tentunya berharap untuk pendidikan untuk anak kami tidak hanya di tingkatan SD, tapi berkesinambungan sampai SMP, SMA, atau mungkin sampai ke perguruan tinggi. Karena mereka masih tidak langsung bisa disamakan seperti anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi mereka juga bisa merasakan pendidikan yang layak, yang sewajarnya, yang tidak merasa terdiskriminasi. Bagaimanapun ini adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan yang harus kita sebagai orang tua mendidik dan mengarahkannya menjadi anak yang baik, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama juga. Pendidikan inklusif sudah hampir menyeluruh di Indonesia. Para peserta didik, khususnya yang berkebutuhan khusus, juga dilatih keterampilan yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang pendidikan inklusif di luar pendidikan belajar mengajar, seperti kepramukaan, olahraga, dan kegiatan unjuk bakat. Alhamdulillah kalau pendidikan luar biasa di Kalimantan Selatan, selain ada sekolah khusus di semua kabupaten, sekarang memang semua kabupaten sudah punya pendidikan inklusi. Setiap jenjang, masing-masing jenjang ada satu sekolah, sehingga jumlahnya sudah 86 sekolah inklusi di Kalimantan Selatan, baik itu yang piloting dari dinas provinsi maupun yang mandiri dari bawah. Ya, jadi untuk pendidikan luar biasa maupun inklusi di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan, bahwa memang saat ini memang ada punya perhatian dari pemerintah kota maupun dari pusat. Karena memang kami rasakan bahwa setiap event-event kegiatan selalu dilibatkan sampai ke daerah-daerah yang terpencil, yaitu terpelosok atau terpencil, yaitu di Maluku Utara, contohnya seperti Kota Tidore Kepulauan. Sehingga untuk itu harapan-harapan yang kami harapkan untuk pemerintah, untuk ke depan, sekolah luar biasa maupun inklusi, itu sangat membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah pusat, sehingga mereka lebih banyak ke depan ada punya kemajuan-kemajuan pendidikan yang ingin untuk dicapai seperti anak-anak bangsa yang lainnya. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang besar kepada pihak-pihak yang memiliki peran besar dalam peningkatan pendidikan inklusif di Indonesia, penganugerahan Inklusi Award. Melihat perkembangan pendidikan inklusif saat ini sangatlah menggembirakan. Peranan orang tua murid dan masyarakat sangat mendukung penerimaan pendidikan inklusif secara umum. Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif adalah mampu mewujudkan lulusan atau output pendidikan yang memiliki kompetensi yang setara dengan pendidikan reguler, walaupun tidak mengesampingkan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Hasil pendidikan inklusif diharapkan mampu menciptakan lulusan yang bersaing di dunia kerja dan dapat diterima oleh masyarakat. Setidaknya, kemampuan yang telah diraih selama ini dalam pendidikan inklusif perlu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga akan semakin meningkatkan dukungan dan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam perkembangan pendidikan inklusif selanjutnya. Jadi selama saya mengajar 2 tahun, hampir 2 tahun, 3 tahun saya mengajar di Papua Barat, banyak peningkatan, banyak perkembangan yang saya alami di sekolah ini. Banyak anak-anak juga yang sudah berprestasi di tingkat nasional, misalnya di bidang seni, pernah mendapat juara 3 untuk lomba nyanyi tingkat nasional. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan tingkat nasional yang diikuti oleh anak-anak kami. Dari segi prasarana dan prasarana, alhamdulillah dari pemerintah pusat juga sudah mensupport
bangunan-bangunan baru ya RKB untuk diberikan ke Aceh untuk membuat sekolah-sekolah baru yang memang sudah ada tanah dan sertifikatnya dan jumlah anaknya sudah memadai. Dari pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa bangunan-bangunan dan sarana dan prasarana yang lainnya. Seiring dengan perkembangan waktu pula bahwa di dalam penyelenggaraannya diikuti pula dengan beberapa hal yang mendukung, diantaranya dukungan yang utama adalah dukungan dari pihak masyarakat, terutama adalah masyarakat atau orang tua murid yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka telah menyadari betapa pentingnya bahwa pendidikan ini adalah untuk semua. Dalam arti tidak dikhususkan untuk masyarakat-masyarakat biasa, tapi masyarakat-masyarakat anak berkebutuhan khusus pun sangat membutuhkan pendidikan untuk kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Dari kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah dicapai saat ini, peran dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat tetap dibutuhkan. Oleh karenanya, keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang pada akhirnya dapat mencapai visi pendidikan untuk semua tanpa ada pengecualian ataupun diskriminasi.